Kayak halo semuanya. Apa kabar pemirsa di rumah sekalian? Saya harap baik-baik saja seperti kata hukum kita. Mahatma Rizky pernah berkata, di mana ada kelebihan situ ada kembalian. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Yocia. Apa Yocia bang? Yandri, Okta, Christian, Ibrani, Abel, Amel. Kayaknya kosong kali kalau nggak ada kata-kata dari Kak Abel ini. Kata-katanya dong Kak Abel. Kata-kata hari ini singkat saja. Is, Masa lalu boleh kita kenal dengan satu syarat, yaitu untuk buat kita semakin semangat, bukan untuk menjatuhkan kita. Paham? Paham. Mengenai masa lalu, hari ini kita bahas apa ya? Bahas sejarah nggak sih? sejarah apa? Baik, teman-teman, kali ini kita bakal bahas demokrasi terpimpin. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial nih. Siapa tuh kak? Tahu nggak siapa? Rizky. Rizky. Rizky Bilar. Yap, ini dia. Halo semuanya. Halo Kak. Kali ini kita bahas apa? Buat yang sembolong kayak gini nih, Kak. Enaknya kita bahas demokrasi. Oh, bagus. Kita mulai aja lah. Kak, aku mau nanya Kak, demokrasi terpimpin itu apa Kak? Jadi demokrasi terpimpin itu singkatnya sebuah demokrasi yang terjadi setelah demokrasi liberal yang dimana dia kekuasaan tertingginya itu berada di tangan presiden, yakni presiden Jokowi. Woi, Soeharto. Aduh. Megawati. salah Masa? presidennya presiden pertama kita Presiden Soekarno. Terus aku mau nanya Kak, demokrasi terpimpin itu dimulainya pada tahun berapa? Jadi demokrasi terpimpin itu dimulainya 1959 karena ada juga di situ keluar dekret presiden yang keluarnya itu tanggal 5 Juli tahun 1959 dan berakhirnya itu tahun 1966 karena pada saat itu keluar juga yang namanya Super Semar, yakni surat perintah 11 Maret. supermarket ya, Kak? Kok supermarket dulu? Oh, berarti dengan kata lain, si dekret presiden ini yang menjadi tonggak berdirinya demokrasi terpimpin ya Pak? Nah, betul sekali itu deh. Kalau boleh tahu isi dekret presiden terpimpin ini apa sih Bang? Dekret presiden itu isinya ada 3, seingat saya. Yang pertama itu pembubaran Dewan Konstituante. Nah, Uber, Kak. Nggak kena naik haji kan? Kan ya. Jadi Dewan Konstituante itu kan merupakan, kalau kalian baca di buku paket, itu sebuah dewan yang dibentuk untuk menggantikan undang-undang sementara tahun 1950. Nah, kenapa dibubarkan? Karena Soekarno itu melihat bahwa perkembangan si Dewan Konstituante itu ngestak di situ-situ aja, jadi dibubarkan. Nah, karena dibubarkan, otomatis kita baliklah ke undang-undang kita yang pertama, yakni undang-undang Besar. 1945. Iya. Asik, Poin keduanya asik. itu kita kembali ke undang-undang 1945. Terus yang ketiga itu ada yang namanya pembentukan MPRS, yakni Majelis Permusyawaratan Sementara, dan DPAS Dewan Perwakilan Agung Sementara. Daerah. Tapi tuh lihat kayaknya si Brani ini udah paham lah demokrasi terpimpin ini kan Bel. Coba dulu bilang ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ya, aku yang tahu yang kayak Bang bilang tadi lah, Bang. Pembentukan MPRS. Terus DPAS, DPAS kan. Terus kabinet kerja yang dibentuk pada tahun 1959 sampai 1964. Yang kedua, kabinet Dwipora yang dibentuk pada tahun 1964 sampai 1966. Kalau dulu kan Bang, kabinet ini dipimpin oleh parlemen, makanya disebut kabinet parlementer. Kalau sekarang itu dipimpin oleh presiden, makanya disebut kabinet presidensial. Kalau kabel ada teman, Ada. fakultas Apa sih? Siapa dulu? Coba. Siapa dulu mau membubarkan DPR? Ambon. Ambon pula. Salah. Siapa? Cici. Salah. Betul itu Soekarno. Oh. Bisa. Kok bisa dibubarkan? Begini alasannya. Dulu kan Soekarno itu dia sempat mengajukan anggaran APBN kepada DPR.
Cuma tidak di ACC oleh DPR. Entah baper atau kayak mana sih Soekarno ini, karena masih dalam masa kepemimpinannya, jadi dibubarkannya DPR. Terus DPR digantikan oleh DPR GR. Apa itu DPR GR bro? Nah, DPR GR itu adalah Dewan Perwakilan Gotong Royong. Tapi nggak mungkin nggak sih nggak ada kebijakan di demokrasi terpimpin ini? Betul itu, pas demokrasi terpimpin ini ada kebijakan dari Presiden Soekarno, yakni kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik kebijakan ekonomi, dan kebijakan politik mercusuar. Nah, aku bisa bantu menjelasin kebijakan politik luar negeri. Jadi, kebijakan politik luar negeri ini meliputi yang pertama, ikut mendirikan organisasi GNB. Nah, apa itu GNB? GNB itu kepanjangannya Gerakan Non-Blok. Jadi, Indonesia ikut mendirikan organisasi Gerakan Non-Blok ini pada bulan September 1961 di Beograd. Adapun negara-negara yang berpartisipasi untuk membentuk Gerakan Non-Blok ini, yang pertama ada Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, yang kedua ada negara Yugoslavia yang dipimpin oleh Joseph Broz Tito. Yang ketiga ada India, yaitu Jawaharlal Nehru. Yang keempat ada Mesir, yaitu yang mimpin Gamal Abdul Nasser. Yang kelima ada Ghana yang dipimpin oleh Kwame Nkrumah. Terus yang kedua, kebijakan politik luar negeri ini membentuk Trikora. Apa itu Trikora? Trikora itu kepanjangannya Tri Komando Rakyat. Jadi Trikora ini kan ceritanya itu Belanda ini udah janji sama Indonesia pas konferensi meja bundar buat ngasih Irian Barat pas 1 tahun setelah penandatanganan sama KMB. Tapi Belandanya ini ngeghosting sampai demokrasi liberal nggak dikasih. Maka dibuatlah Trikora ini. Baru satu lagi, ada konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 sampai 1966. Jadi singkatnya Indonesia itu Soekarno mendukung negara Malaysia, di mana Inggris membentuk aturan pembentukan Federasi Malaysia yang isinya ada Singapura, Sabah, Sarawak, yang di mana itu termasuk kolonial dan imperialisme. Tapi tadi ada yang kurang yang dibilang si Abel tadi, yang Ibrani sama Abel yang bilang tadi. Ada satu lagi ciri-ciri demokrasi terpimpin, yaitu pembubaran partai Masyumi dan PSI. Nah, kenapa dibubarkan? Nah, jadi ceritanya itu kayak gini, karena demokrasi, kalian tahu kan pas demokrasi liberal itu ada PRRI sama Permesta kan? Nah, ternyata anggota dari partai Masyumi dan PSI ini ada yang terlibat dalam PRRI dan Permesta. Kan kita tahu Soekarno itu nggak suka sama gerakan-gerakan yang berbau separatisme seperti itu kan. Jadi dia itu membubarkan partai Masyumi sama PSI ini karena tahu dia di dalamnya itu ada yang pernah ikut PRRI sama Permesta. Itu alasannya makanya dia dibubarkan. Tadi kan ada dibilang yang kebijakan ekonomi. Apa itu kebijakan ekonomi? Jadi kebijakan ekonomi pas demokrasi terpimpin ini ada yang namanya Sanering. Apa itu? Apa itu? Jadi Sanering ini suatu kebijakan yang dilakukan dengan memotong nilai mata uang yang rendah menjadi tinggi. Karena pada saat itu inflasinya pada saat itu besar-besaran. Jadi ada dua mekanisme yang dibuat Soekarno, tapi yang pertama itu gagal. Nah, yang pertama ini kan pas 1959 uang gopek 500 itu dipotong jadi 50 perak. Waduh. Nah, Waduh. baru kayak uang 1000 dipotong jadi 100 perak. Waduh. Nah, tapi Mana? ini nggak si pas diterapkan ini kebijakannya nggak berhasil, inflasinya masih tetap tinggi. Nah, dibikinlah lagi kebijakan kedua, dipotongnya lagi lebih gede. Nah, yang tadinya ini kan 1959, sekarang 1965. Yang
mata uangnya 1.000 diubah menjadi, coba tebak. 100.000 Salah. 500.000. Salah. perak. 1 perak. Nah, yang dari 1.000 jadi 1 perak. Nah, baru ada lagi yang di poin pertama tadi, sebuah kebijakan yang memang agak aneh sih kalau dibilang, yakni kalau ada yang punya simpanan uang di atas 25.000 maka itu bakal dibekukan, nggak bisa dipakai uangnya. Kalau Kebijakan Rugi. DPR ini. baru yang kebijakan kedua itu ada pembentukan Dekon, Dewan Ekonomi, baru ada pembentukan Badan Pembangunan Nasional tahun 1969, ada pembentukan Bank Tunggal. Jadi pembentukan Bank Tunggal ini semua bank-bank sentral yang ada di Indonesia itu digabung menjadi satu. Itu namanya pembentukan bank. Nah, yang ketiga itu ada namanya politik mercusuar. Politik mercusuar itu adalah kebijakan yang dilakukan untuk bangunan yang besar dan megah. Contohnya itu kayak mall pertama di Indonesia namanya Mall Sarina. Yang kedua itu Monas, yang ketiga itu Patung Dirgantara. Yang kita kenal itu sebagai Tugu Pancoran. Dan yang terakhir itu ada GBK yang disebut Gelora Bung Karno sama TVRI. Nah, TVRI ini dibuat untuk menayangkan siaran seperti Asian Games. Sekian dari video podcast kami. Nah, setelah ini kami akan menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide. Nah, yang paling baik nanti menjawab pertanyaan dari slide akan mendapat hadiah dari kami. Wow. Hadiahnya misteri ya. Misteri. Oke. Bye-bye. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Dadah. Berikutnya.